Orang yang bersama Allah, yang rasa kesadaran bersama Allahnya muncul, tidak akan pernah ketakutan, nggak akan pernah gelisah. Wala rahata ma'a ghairillah. Orang yang selalu bersama makhluk nggak akan pernah rehat, sibuk terus. Imam Ghazali ditanya, tapi kan engkau sendiri ngajar, engkau sendiri masih bersama makhluk. Apa jawaban dia? Bersunyi, berkhalwat itu ada dua, ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Jadi kita menyendiri itu bisa menyendiri dalam keramaian, Bang Dik, yaitu masuk ke alam pikiran kita sendiri, masuk ke alam kolbu. Gak usah jauh-jauh, coba perhatikan hari ini kalau kita naik kereta, MRT, naik bus ya, orang udah masuk ke kesunyiannya sendiri dengan buka handphone. Coba lebih bahagia nyetel handphone apa nyetel kolbu? Seasik-asik film yang ada di handphone mahal itu tetap bikin jenuh. Tapi orang nggak akan pernah jenuh nyebut nama Allah SWT. Ya. Orang nggak pernah jenuh, tapi kenapa orang tetap nggak mau lama-lama zikir tuh, heran ya, kenapa ya? Ya, belum kenal. La wahsyata ma'allah wa la rahata ma'aghirillah. Terjemahannya, tidak akan pernah gelisah orang yang hatinya sadar bersama Allah, tidak akan pernah rehat orang yang hatinya bersama selain. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus shalihat wa huwa al-mu'ti wa fi 'ata'ihi mawhibatan wasi'ah wa huwa al-mani' fi manhi aidan sirrul 'ata' al-makhfi an mu'azzamil ibad. أشهدكم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudara-saudariku yang bukan Allah, semua orang interaksinya dengan Allah seringnya waktu susah, betul nggak? Kalau susah minta, pengennya kalau minta langsung dikasih, ya. Itu makom anak kecil. Kalau minta langsung dikasih, benar nggak? Kalau nggak dikasih, nangis, atau dia mengatakan Allah tidak adil. Ada yang ngomong begitu di sini? Insya Allah enggak ya. Kalau ada yang ngomong begitu, dia belajar akidah lagi, lalu ulang syahadatnya. Ya. Karena ketika mengatakan Allah tidak adil, berarti mengingkari salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merusak syahadat. Jadi syahadatnya wajib diperbaharui. Kita baca lagi teksnya. Innama, sungguh hanyalah, yu'limukal man'u. Yu'limuka, menyakitimu atau mengecewakanmu. Apa yang membuat kita kecewa? Al-man'u, tertahannya pemberian. Li'adami fahmika, karena tiadanya fahammu, karena engkau tidak faham. Anillahi, mengenai Allah, fihi, fil man'i, apa yang Allah sedang buat di saat menahan satu pemberian, ya. Maka dalam hal ini Imam Az-Zarruq mengatakan, lau fahimta anhu kunta tashkuruhu ala ma wajhaka minhu. Orang kalau faham Allah menahan satu pemberian, dia pun pasti bersyukur di saat itu lagi ditahan. Jadi kayak Bang Dik lagi jatuh itu, yang berat itu malunya gitu ya. Ya, tapi kenapa sakit? Sakit dan sehat. Sakit itu tertahannya sehat. Sehat itu lagi dikasih al-afiyah. Ya, al-afwa wal-afiyah. Rezeki lagi banyak, lagi berkah. Itu namanya diberi. Ketika lagi susah namanya al-man'u. Al-man'u, ditahan pemberian. Apa kata beliau? Kalau kamu faham maksud Allah saat menahan satu rezeki, kamu akan mensyukurinya sebagaimana engkau diberi. Karena ditahannya rezeki atau diberi, sebenarnya sama-sama diberi. Dikasih rezeki, diuji, syukur atau tidak. Kalau ditahan, sabar atau tidak, ya. Kalau sabar itu masih sakit. Di atas sabar itu ridho. Udah ridho belum? Ridho itu leburnya keinginan kita dalam keinginan Allah. Suka-suka Allah gitu. Sudah gitu belum? Masih ada nggak maunya kita dalam maunya Allah? Kita punya kemauan, Allah punya kemauan, berarti kemauannya beda nggak? Emang ente siapa kok punya kemauan yang beda dengan Allah? Kita siapa kok punya kemauan yang kemauan kita berbeda dengan yang maha mau? Itu sombong namanya, ya. Maka orang yang al-arif billah, yang kenal Allah, di saat diberi dia justru khawatir kurang bersyukur. Di saat ditahan dia bersyukur. Bersyukur kenapa? Insya Allah dia tidak suul adab, tidak buruk adab ketika pemberian itu berlebih atau berkurang. Kenapa? Ini aja kurang kok, ya. Maka beliau mengatakan, menukil kalam Abu Utsman Al-Maghribi, seorang ulama guru daripada Abul Hasan Kharqani. Apa kata beliau?
Al-khalqu kulluhum ma'allahi fi maqami syukri. Kebanyakan makhluk, bahkan seluruh makhluk sebenarnya kepada Allah, dia sedang di maqam syukur. Tapi dia mengira dia lagi sabar. Apa maksudnya? Dahulu saya pernah sampaikan, asyukru, ini tolong diingat-ingat, ini kaidah. Asyukru ruhus sabri, was-sabru ruhus syukri. Syukur itu ruhnya sabar. Syukur itu ruhnya sabar. Kok bisa ruhnya sabar ya? Nah, nanti kita jelasin. Sabar itu ruhnya syukur. Jadi orang kalau bersyukur, berarti ruh sabarnya lagi hidup. Apa yang terjadi saat orang bersyukur? Yang pertama, nah ini rukun syukur. Dia memandang bahwa yang memberi dia Allah. Itu yang kedua, pertama. Kalau orang memandang dia sedang diberi Allah, kira-kira pemberian itu dia rasa memiliki atau dia rasa tidak memiliki? Mana yang tepat? Kalau tidak memiliki, terus melihat ada orang susah atau melihat kawan, dia berbagi nggak? Dia mudah berbagi. Ketika berbagi, dia merasa berjasa nggak ke orang itu? Enggak. Kenapa? Punya Allah. Nah, di saat itulah dia kemudian bersabar dari tamaknya. Jadi orang syukur itu sedang bersabar dari tamaknya. Nyambung ya. Jadi pilihannya cuma dua. Kamu sabar saat tiada, kamu syukur dengan berbagi saat ada. Jadi syukur itu bukan ngomong alhamdulillah, itu burung beo juga bisa. Syukur itu berbagi. Sudah berbagi hari ini? Belum? Sudah berbagi hari ini? Kalau Bang Dik sudah berbagi tempat dengan kita hari ini, ya. Yang Bang Dik apa ribet? Ya, makanya disebutkan oleh Imam Abu Utsman Al-Maghribi, orang itu sebenarnya sedang di maqam syukur, tapi dia ngira dia lagi sabar. Makanya kalau orang jatuh, orang Indonesia jatuh nih, dia ngomongnya apa? Untung nggak patah. Dia lagi sabar, tapi sebenarnya dia lagi syukur. Itu disebut dengan living sufiyah, living tasawuf. Living tasawuf itu ada kalau di kampus ada namanya living Quran. Living Quran kayaknya yasinan. Ada living tasawuf. Ajaran tasawuf yang sudah mengakar di bangsa kita. Salah satunya tidak mengeluh saat dia dapat musibah. Contoh nih, tinggal di jiran atau tinggal di Saudi, antum kaya, tapi nggak bisa pengajian begini. Pilih mana ya? Untung jadi orang Indonesia, bebas bikin pengajian. Ya Bang Dik bikin pengajian gini di Saudi, besok hilang. KJD-nya langsung ditutup. Wah ini nanti masuk karantina kali ya. Nggak mudah. Hidup yang katanya di negara Islam itu nggak seperti yang kita bayangkan. Orang mendambakannya, kita termasuk senang dengan Turki Utsmani. Tapi Turki hari ini bukan Turki Utsmani. Ya, itu separuh Barat, separuh Arab, separuh Irak, separuh Syam, lengkap di situ semuanya, gabung-gabung semua di situ. Lihat aja tuh ya, film-filmnya Turki lebih gila dari film Eropa. Ya, ngeri kita ngeliatnya. Tapi orang puji presiden sana, nggak mau puji presiden sini karena masalah MBG. Ya, padahal orang nggak tahu. Ya, di sana itu lebih otoriter, dimanapun di Timur Tengah itu lebih otoriter. Contoh, Turki itu presidennya sekarang sudah ke tahun keberapa? Udah periode keberapa dia? Turki udah keberapa kali dia naik? Saudi nggak perlu pemilihan. Terus ketika ada pengamat politik bilang oligarki apa? Ya, dia nggak, jangan-jangan dia nggak ngerti definisi, lalu dia bawa ke diskusi. Ya, walaupun saya banyak juga tidak sepakat dengan kebijakan, mohon maaf ya pemerintah, tapi mendoakan lebih baik daripada mengumpat, menasihati lebih baik daripada mencaci maki. Kalau berani menasihati dong, surati. Yang bagus dulu zaman SBY ada surat. Sekarang masih ada begitu nggak? Ya, sekarang katanya mau jumpa aja susah gitu ya. Itu urusan Bang Dik lah tuh Bang Dik ya. Orang itu nggak disebut, kata Imam Ibrahim Al-Khawas ya, la yasihul faqru li faqir hatta takuna lahu khoslatan. Tidak sah seorang sufi disebut fakir, seorang murid disebut fakir, sampai dia punya dua karakter. Satu, as-thiqatu billah, percaya nggak dengan Allah, bahwa Allah itu tidak pernah menginginkan kesialan bagi kita. Jadi nggak ada hari sial sebenarnya, itu cuma ada dalam ilmu astrologi itu ya, hari sial. Di dalam kajian akidah dan dalam kajian tasawuf tidak ada hari sial. Yang ada hanya hari engkau berburuk sangka kepada Allah. Ente nggak sepakat juga nggak apa-apa. Ya, yang ada orang berburuk sangka kepada Allah, itu hari sial dia. Semua hari baik. Mana ada Allah menciptakan hari dan harinya jelek. Dan yang kedua, seorang sufi berhak ya punya karakter atau disebut sufi atau al-faqir. Asyukru fi ma zuwiya anhu minad dunya mimma btuliya bihi ghairuhu. Ketika orang diuji dengan kesusahan, orang mengeluh, dia malah bersyukur.
Itu sebabnya Imam Syarif Sakti waktu toko dia terbakar, toko orang-orang kebakar, toko dia tidak. Lalu dia baca apa waktu itu? Alhamdulillah. Apa yang dia katakan? Inni la astaghfirullah min qawli alhamdulillah salasina sana. Karena aku ngomong alhamdulillah, aku minta ampun karena salah zikir selama 30 tahun, dia ingat. Jadi jangan-jangan kita ini zikir salah zikir. Takbir salah takbir. Ya, pernah kejadian kemarin kita di satu tempat. Saya mau ke toilet, nggak ada toilet di tempat itu. Udah gitu kita bilang mungkin ceramah saya nggak panjang. Tetap aja masih panjang. Saya usahakan agak lama dikit, sejam ada. Habis itu kita ditakbirin sama orang tua di situ. Yang ternyata pengurusnya nggak tahu kok orang yang ngambil mic di luar skenario. Dia takbirin saya karena menganggap dia tersinggung nih. Tersinggung karena saya ngomong ceramah saya nggak panjang. Padahal harusnya yang tersinggung siapa? Saya yang tersinggung. Kenapa? Mau ke toilet nggak ada toilet. Tapi kita bersyukur. Kita tetap bersyukur. Kenapa? Ini Allah kasih tunjuk. Takbir bukan pada tempatnya. Takbir bukan pada. Tiba-tiba dia takbir. Saya bingung nih. Kok tiba-tiba takbir? Apa dia nakbirin kandung umi saya kali ya? Ya, ada orang zikir bukan pada tempatnya. Yang saya dapat dalam hadis Nabi, takbir itu, kata Nabi SAW, di akhir zaman dapat mengislamkan bangsa Rum. Takbir kita gimana? Menghentikan hujannya nggak bisa. Bikin panas di dinginnya nggak bisa. Gimana mau mengislamkan Bani Rum? Yang terjadi justru hari ini orang-orang baru hijrah mentakbirkan ustadz yang beda paham sama dia. Ya, itu mengerikan sekali ya. Semoga kesalahan naruh zikir ini kemudian bisa terobati kalau orang berguru, bermursyid. Ya, maka wajib punya mursyid sehingga berzikir itu pada tempatnya. Bayangkan seorang wali kutub bernama Syarif Sakti, dia salah zikir, asbab zikir itu diminta ampun. Masih ada nggak orang pas musim banjir dia ngomong gini, alhamdulillah rumah saya nggak kena, sekampung kena rumah saya nggak. Itu punya perasaan nggak tuh orang? Tapi kita biasa ngomong begitu nggak? Atau dengar orang begitu? Itu orang nggak punya perasaan. Ya, alhamdulillah rumah saya nggak kena, semua orang di kampung kena. Punya perasaan nggak tuh orang? Dia ngomong alhamdulillah pada saat itu nggak pas. Nah, ini faidah kalau berguru dalam bermursyid dalam zikirnya. Lalu beliau mengatakan ya, tidak sempurna kewalian seorang wali hatta yakuna nazrullahi lahu fil man'i afdal min nazrihi lahu fil ata. Orang tidak sampai kepada kesempurnaan ma'rifat sampai dia merasakan bahwa pandangan Allah, kebaikan Allah saat suatu pemberian ditahan sama baiknya dengan saat Allah memberi. Udah begitu belum? Mau dapat jodoh nggak dapat, malah orang yang kita taksir diambil orang. Terus kita ngomong jodoh tertukar, nggak ada jodoh tertukar. Yang ada kamu belum berjodoh. Kita kerja, kawan kita yang dapat pujian, nggak apa-apa, itu ujian. Seandainya kamu yang diuji, kamu ujub, merasa takjub ke diri sendiri, itu bahaya. Itu awal kesombongan. Awal kibri i'jabul mar'i bi nafsi. Awal dari kesombongan syaitan itu ketika dia kagum ke dirinya. Ya, apa kata syaitan? Khalaqtani min nar. Aku dari api. Dia takjub bahwa dirinya dari api. Sedangkan Adam itu dari yang kami injak-injak, yaitu tanah. Ya. Apa kata beliau di sini? Wa alamatu sidqihi fi dzalika ay yajida lil man'i minal halawa ma la yajiduhu lil ata. Ciri-ciri orang dia sudah mengerti ma'rifat yang tadi, bahwa di saat tidak diberi sama aja dengan saat diberi. Apa ciri-cirinya? Di saat pemberian ditahan Allah, rasa nikmatnya itu sama, bahkan ada yang beda dengan saat diberi. Yang lagi mau ujian masuk kampus kah, ujian beasiswa, seandainya diberi, seandainya tidak, nah nanti jangan gagal paham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insya Allah Allah berikan sesuatu yang baik menurut dia, bukan baik menurut kita. Kita ini sudah berapa tahun di dunia? Bang Dik sudah berapa tahun di dunia? 58. Allah sudah berapa lama Bang Dik? Nggak tahu kan? Anda juga nggak tahu. Sebelum ada waktu, Allah Sang Maha Waktu sudah ada. Maka Allah sangat tahu mana yang terbaik bagi yang diciptakan walaupun sudah 50 tahun lebih. Apalagi yang baru 20 tahun, 30 tahun. Ente jangan sok mengerti diri sendiri. Allah lebih mengerti diri kita daripada kita sendiri. Ya. Nah, semoga kalam ini, kalam dari Mu'ta'ilah, betul-betul cubit kita semua, kata beliau, yang membuat kamu kecewa, sakit hati, sedih, waktu keinginanmu tidak sampai, permohonanmu tidak diberi, karena kamu belum mengenal baiknya Allah sama waktu memberi dan tidak memberi. Bahkan dia tidak memberi, sebenarnya sedang memberi sesuatu yang lain. Saya sudah jumpa banyak orang yang dulu ngamuk-ngamuk, sedih-sedih waktu yang dia mau tidak jadi. Ada yang mau proyek dulu, yang di Lapindo, apa namanya di Sidoarjo. Awalnya waktu proposal dia nggak masuk, dia sedih, terpukul sekali. Ya, ternyata Lapindo jadi. Ya, cuma salahnya dia ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung bukan saya katanya. Itu aja salahnya tuh. Ya, kenapa dia masih ngomong alhamdulillah? Mungkin dia ngomong alhamdulillah itu karena mengatakan Allah menyelamatkan aku.
Kamu mengucapkan selamat atas dirimu, syukur, tapi orang lain kan menderita. Ini hati-hati. Jangan salah baca alhamdulillah ya. Ini contohnya. Ada kawan kita nyalon jadi anggota dewan, nggak jadi. Ada yang nyalon jadi wali kota, nggak jadi. Tapi ada yang mengerti rata-rata nggak stres. Tapi yang nggak mengerti, walaupun sarungan tiap hari, Ustadz, Gus, ajengan, stres juga, hampir buka sarung Bang Dik. Ustadz padahal ya. Nah semoga orang kalau paham ini, apapun yang dia pilih, mau kerja, mau politik, mau niaga, nggak ada yang mengecewakan. Ya. Kira-kira kalau begini orang hidupnya bahagia nggak? Bahagia nggak? Ya, mungkin di antara kalian aku yang paling bahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Oke, lanjut. ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. Ada kalanya dia membukakan pintu ketaatan untukmu, tetapi tidak membukakan pintu penerimaan. Ada kalanya dia menakdirkanmu berbuat dosa, tetapi ternyata itu menjadi sebab sampainya dirimu kepadanya. Ya, taat, maksiat. Itu makhluk atau bukan? Taat, maksiat. Masuk dalam ranah takdir Allah atau bukan? Hah? Bingung ya? Ada nggak satu detik di dunia ini yang bukan bagian dari takdir Allah? Ada nggak? Nah? Yang benar ini. Adakah satu detik di Quran di dunia yang bukan takdir Allah? Ada nggak? Nggak ada. Beneran? Ya Alhamdulillah. Taat itu masuk di detik-detik itu bukan? Maksiat juga. Coba perhatikan betapa banyak orang taat lalu sok suci. Betul? Baru juga ganti pakai gamis sudah berani bentak-bentak orang ya. Ya kan? Masih ingat gak zaman-zaman itu? Baru cuma pilihannya 01, 02 udah berani berentak kiai 30 tahun ngabdi ke umat. Baru juga tobat, celananya baru naik di atas mata kaki, sudah berani membid'ahkan orang semasjid. Dia taat, dia katanya hijrah tapi dia menghina orang. Baru juga suluk sekali, udah menggurui orang lain. Ya, baru belajar toriko kemarin sore, sudah merasa paling sufi se-alam semesta. Itu bukan sufi kali, suka film. Kita sederhana aja ya. Taat itu takdir, maksiat juga takdir. Salah nggak ngomong gini? Karena taat belum tentu baik, maksiat belum tentu ujungnya buruk. Orang taat tapi belagu, orang maksiat tapi karena maksiatnya dia merasa hina di hadapan Allah. Pilih, jangan milih maksiat Bang Dik. Ya, ini tuh kita yang awam-awam ini ya, kita kan awam semua, termasuk saya masih awam sebenarnya. Ente zikir pagi sore, terus merasa aneh ahli zikir. Gimana? Ada orang maksiat pagi ini, siang ini, sore ini, terus dia merasa dirinya paling hina di depan orang. Nah, seandainya orang tahu isi hatiku, kerjaanku hari ini, pasti mereka ya tidak hormat lagi kepadaku. Seandainya Allah buka batin kita ini semuanya, aibnya, kira-kira orang masih hormat gak kita? Ya kenceng dong. Wah, berarti kalian pengakuan. Yang nggak mengaku, jangan-jangan sombong kali ya. Seandainya Allah buka isi hati kita, mulai dari rekaman mata, rekaman telinga, rekaman lidah, rekaman isi hati, rekaman isi perut, bawah perut sampai ujung kaki, kira-kira orang-orang masih hormat gak ke kita? Ya, kira-kira gimana? Ayo. Terus kalau kalian memang merasa tidak pantas dihormati, kenapa kemudian jika ada orang menghina terus marah? Kenapa ketika ada orang tidak hormat ke kita, kita tersinggung? Memang kita nggak pantas dihormati kok. Maka mulai malam ini jangan haus hormat, jangan haus dihargai, biasa aja. Orang nggak respect sama kita wajar, memang kita nggak pantas dijadikan objek atau subjek itu yang menerima respect orang. Ya. Lalu apa kata beliau? Rubama fataha laka bab ta'ah. Bisa jadi Allah buka bagimu bab taat, tapi Allah tidak beri kamu rasa manisnya menundukkan kepala, rasa nikmatnya kepala sujud. Wa ma fataha laka bab al-qabul, ya, tapi Allah tidak berikan kepada kamu bab qabul, bab diterima. Taat itu ternyata salah satunya ilmu, kata Imam Zarruq. Ilman, amalan, wa halan, ya. Ilmu, amal dan hal. Wa qada 'alaika bidzanbi fi zahir, saghiran kana aw kabiran. Allah tulis di Lauh Mahfuznya bahwa kita di hari A, detik ini, jam sekian pasti maksiat. Sama aja mau dosa besar atau dosa kecil nggak ada urusan. Fakana sababan fil usul. Kadang maksiat itu membuat dia merasa hina di hadapan Allah, merasa hina di hadapan makhluk, dia tidak haus pujian orang, dia kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Itu akhir dari maksiat dia. Bisa nggak kita jadi begitu? Mungkin nggak? Mungkin aja. Ya. Oleh karena itu,
Ketika kita ngeliat ada orang maksiat, kita enggak. Jangan pernah ngomong gini, alhamdulillah aku enggak maksiat, dia maksiat. Itu enggak benar juga. Ya. Marah ke dia juga nggak boleh marah ke orangnya. Marah aja kepada maksiat itu kemudian menguasai dirinya. Kita marah ke syaitonnya, bukan marah ke orangnya. Ya. Karena pengalaman kita jumpa banyak para salik ikhwan dan para masyayikh ya. Setiap kali kita benci suatu maksiat, kita diuji dengan maksiat itu. Ya. Setiap kali kita mulai ngumbar maksiat orang ya, atau benci dengan aib orang, nih siap-siap ente. Ya, besok diuji dengan maksiat yang sama, aib yang sama. Maka beruntunglah orang yang bagi dia taat dan maksiat itu tidak mengganggu imannya. Terus gimana dengan kalam ulama terdahulu? Bahwa amal soleh nambah iman, maksiat ngurangin iman. Itu iman cabang. Iman itu terbagi dua, ada pokok iman, ada cabang iman. Pokok iman itu di kolbu, nggak boleh nambah dengan taat, nggak boleh berkurang karena maksiat. Kalau nambah dia bid'ah, kalau berkurang berarti zindik. Zindik itu mirip-mirip kafir lah, tapi bukan kafir, kafir duna kufur ya. Terus gimana? Mau lagi taat, taatnya tidak membuat dia ujub, terjebak maksiat, maksiatnya tidak membuat dia terpuruk putus asa. Itu yang menunjukkan bahwa orang ini rajul mukmin, ini orang mukmin beneran. Ya, kira-kira sahabat Nabi bermaksiat nggak? Maksiat. Kalau ada orang nggak percaya sahabat Nabi maksiat, itu mereka naruh sahabat setara dengan Nabi. Bedanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka tahu cara tobat, itu aja bedanya. Imam Junaid ditanya, hal yaznil wali, apakah wali berzina? Apa jawaban dia? Kalau Allah takdir mau gimana lagi? Bedanya dia tidak putus asa, kalau orang awam putus asa. Itu aja beda. Itu didukil oleh Imam Muhammad Al-Karim Saman di kitab An-Nafahat ya. Ya semoga Allah lindungi kita semua dari semua kemaksiatan yang membuat putus asa, taat yang membuat kita ujub ya. Orang yang ngomong kalau ngelihat mobil bagus selawatin aja, dia ngaji hikam nggak? Ya. Ya. Nggak ngaji hikam ya, walaupun dia Habib, walaupun dia kiai. Ya. Berarti mau Habib, mau kiai, mau orang awam mesti baca kitab ini biar memahami Qur'annya lebih utuh. Ya. Siapa yang menyembah Allah karena sesuatu tujuan yang diharap, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia apa? Sukses, tolak bala, apalagi terkabulnya, hajat, sehat, dan segala macam. Coba, ini yang sering kita lakukan tiap hari loh. Orang hajatan, semuanya babnya bab ini. Maka hajatan mesti diluruskan, mesti ada pengajiannya. Kiai harus ngingetin umatnya. Nah, siapa yang menyembahnya, berzikir, bersolawat, khataman zikir, khataman solawat, khataman Quran, bukan karena ridha Allah, tapi karena ingin sesuatu yang mau dia harapkan, baik di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat apaan? Ternyata menyembah Allah karena surga, bagi orang awam itu udah soleh banget. Tapi di kalangan orang-orang arifin billah yang kenal Allah, yang ahli marifat, itu masalah. Menyembah Allah karena surga dengan menyembah Allah karena Allah layak disembah, beda nggak? Kita yang mana? Allah layak disembah atau Allah disembah supaya dapat surga? Ayo yang connect dong. Allah layak disembah? Berarti menyembah Allah karena layak disembah atau menyembah Allah karena berharap hidup bahagia di surga? Nah, layak disembah, beneran. Cuma nggak ada iming-imingannya, nggak ada kawin bidadari 72-nya. Gimana dong? Hah? Yang penting Allah ridho beneran. Serius, bang, ridho itu apa sih? Jadi beliau lagi ngantem-ngantem tauhid kita ini. Ini perbedaan tauhid ilmu kalam untuk debat dengan tauhid ahli ma'rifat. Ini tauhid yang diturunkan Nabi SAW ke sahabat-sahabat. Menyembahnya bukan karena keperluan di dunia atau hajat di akhirat. Saya mau tanya, sorga itu makhluk atau khalik? Lagi yang kuat. Sorga makhluk. Kalau orang menyembah Allah karena surga, berarti menyembah Allah karena pantas gak makhluk dijadiin tujuan? Apalagi cuma baca apa itu cuma ya latif untuk melet orang, itu rendah banget itu. Nama Allah yang tinggi digunakan untuk melet orang ya. Nama Allah yang tinggi cuma untuk tujuannya supaya lolos ujian ini, ujian itu, supaya lamarannya dikabulkan. Itu rendah sekali ya. Kalau itu aku nggak wiridan dong kalau ada hajat, bukan begitu juga. Bukan begitu ya, itu salah paham. Banyak kawan kita salah paham di bab ini, lalu dia nggak mau ibadah. Bukan begitu. Tetaplah zikir pagi sore, tetap baca surat Waqiah, tetap baca hizib, tetap baca salawat, baca zikir. Tapi karena ingin mencari perhatian Allah. Kalau sudah dapat perhatian Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, maunya ente apa aja dikasih. Karena orang yang sudah kenal Allah, dia nggak punya mau lagi. Maunya dia, itu maunya Allah. Itu enaknya kalau orang sudah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah rumah tangga mau bahagia nggak? Mau bahagia? Kayaknya cuma sedikit orang mau bahagia, kita aja yang bahas ya. Yang rumah tangga pengen bahagia nggak? Coba jangan selalu mengharapkan keinginan kita mengalahkan keinginan pasangan. Terus apa?
Harus ganti-gantian. Jadikan kehendakmu, kehendaknya, kehendaknya, kehendakmu. Itu yang disebut belahan jiwa dalam bahasa sastra cintanya. Ya, walaupun dalam akidah itu sesat itu. Mana ada jiwa, satu tubuh dua jiwa, nggak ada. Itu namanya hulul ittihad. Itu mustahil pada makhluk, apalagi pada khalik. Di dalam makhluk, mustahil ada dua roh, dua jiwa. Apalagi jiwa hamba bersatu dengan Tuhan, itu mustahil. Tapi dalam sastra cinta, itu boleh. Ya, wahai belahan, nggak percaya. Belahan sarung kali. Ketika seseorang dia udah cinta sama seseorang, apa kata para penyair dahulu, Laila Majnun ya, iradatuhu iradati, iradatuha iradati, ma urid turid wa ma turid urid, kira-kira begitu. Yang kamu mau itulah mauku. Ya. Cuma jangan kalau lagi ngape, kalau cowok-cowok ini harus punya ketegasan. Ya, terserah deh kamu mau kemana aja. Ayo bang, ajak aku kafe dong, terserah. Itu cowok nggak punya kejantanan namanya itu. Dalam bab begitu, nih mas-mas ini harus nentuin. Pesan ayo deh, gitu. Makanan, jangan. Udah terserah kamu pesan apa, itu nggak maco itu ya. Kurang maskulin itu. Kurang jalal. Ya. Ini bukan lagi ngajarin Bang Dik. Cuma ngingetin Bang Dik. Kembali ke bab hikam ini. Siapa yang menyembah Allah karena sesuatu yang diharap, baik di dunia atau di akhirat, auliyad fa'a bi ta'atihi urudul aqubah, atau supaya mara bahaya, mara bencana terhindar dari dia dengan wirid-wiridnya, taat-taatnya, famaqama bihaqqi awsafi, pahalanya dikasih, berkahnya dikasih, tapi dia belum menunaikan adab dia sebagai hamba, belum sampai kepada hak-hak rububiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya, saya sering kasih ilustrasi, setiap bahas ini kita kasih ilustrasi. Ada orang nyapa kita cuma karena ingin mau ngutang. Maka kita sudah tahu kalau dia sudah nyapa WA, oh ini mau ngutang nih. Kira-kira gimana? Dia kalau nggak mau ngutang nggak WA, nggak nyapa. Orang begini dihindari atau ditunggu-tunggu, dicari-cari kalau nggak ada. Kalau dia ada dihindari, kalau dia tidak ada alhamdulillah. Tapi Allah itu maha kaya. Allah itu tidak akan pernah berkurang kekayaannya kalau semua makhluk punya hajat. Tapi apabila makhluk meminta taat atau apapun amalan-amalan yang baik, karena hajat-hajatnya itu, meskipun Allah tidak akan miskin, tidak akan berkurang, tapi dia belum menunaikan hak kehambaannya dan dia tidak akan pernah sampai kepada menyempurnakan tugas-tugas dia sebagai hamba Allah sampai kepada ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallahnya belum sempurna. Ilah itu bahasa Arab, artinya yang dituju, yang dicari, yang diharapkan. La ilaha, tiada yang aku harap kecuali Allah. Berarti kalau orang kurang di bab ini, biasanya wiridannya masih suka untuk bab begitu. Coba yang sudah berapa kali ngeliat barang bagus terus selawatin, nggak sampai-sampai juga kan? Ya kan, nggak kabul-kabul juga kan? Karena ente nggak yakin juga sebenarnya. Coba-coba siapa tahu baca selawat barang bagus lewat. Karena ente nggak yakin juga. Kalau yakin, jadi itu barangnya. Jadi pasti. Ya, hakul yakin. Saya tidak pernah ya melafalkan sesuatu yang saya yakini kecuali Allah kasih. Kenapa? Yakin itu Allah sendiri yang gerakin. Kebersit, siapa yang bersin satu di hati? Allah juga kok yang bersihkan. Ya, jadi ketika ada doa kita segala macam itu membuat tolak bala, sebenarnya yang menggerakkan kita taat siapa? Berarti yang lagi nolak bala siapa? Allah, cuma Allah manfaatkan kita, gitu aja ya. Beruntunglah orang yang dilibatkan Allah dalam salawatnya. Karena yang bersalawat sebenarnya hanya Allah ya. Maka kalau ada orang tanya, ya, Allah bersalawat gimana caranya? Salah satu caranya Allah pilih hamba-hambanya untuk bersalawat. Lidah-lidah dia, badan-badan dia, dia yang cipta. Maka badan siapa, lisan siapa yang diizinkan Allah taat, berarti Allah sedang memilih dia. Tapi tidak semua yang Allah pilih lolos dalam pilihan itu ya. Semoga kita termasuk lolos semua, amin ya rabbal alamin ya. Imam Syazili punya satu ungkapan yang lebih keras ya, yang saya sering baca juga. Man abadahu, siapa yang menyembahnya li ghardin min aghdid dunya, karena perkara-perkara dunia, tujuan-tujuan dunia. Dunia itu apa ya? Materi, non materi, termasuk jabatan. Fahuwa abghadul ibad ilallah, maka orang itu hamba yang paling dimurka oleh Allah. Jadi jangan ente merasa soleh, datang ke Ka'bah depan multazam doa minta dunia. Itu orang walaupun zahirnya taat, batin dia sedang bermasalah itu. Masa di tempat suci doanya hal-hal yang fana. Harusnya doanya gabungan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, barangkali itu ya. 90%-nya dari jalur beliau. Berarti 10%-nya bukan dari jalur beliau. Ada jalur Abu Yazid Bustami, ada jalur Imam siapa? Abul Husain An-Nuri. Nah, tapi hampir semua tarekat pecahan dari murid-murid Imam Junaid, termasuk Qadiriyah, Syaziliyah, Naqsyabandi, jalur campurannya antara Junaid dan Abu Yazid. Imam Junaid ini lagi suluk dengan pamannya sendiri, paman dari sisi ibunya, yaitu Sarid Sakti yang kita ceritakan tadi.
Apa kata dia? Antara tidur dan jaga aku diizinkan jumpa dengan, seakan-akan jumpa dengan Allah. Ya. Lalu ya di situ disebutkan ya, kuntu na'iman inda sarif an bahani wa qala li ya Junair ra'aitu ka'anni waqaftu baina yadayhi. Oh, kebalik ceritanya. Yang bermimpi ini Imam Sari Sakti. Imam Sari Sakti bercerita, saat aku tertidur dan jaga, ya, ka'anni, seakan aku berdiri di hadapan Allah, lalu Allah ngajakku bicara. Ini masuk ke mubasyarat atau disebut dengan mubasyarat kudsiyah, mimpi kudus, mimpi suci berjumpa Allah. Lalu apa yang dia dapat? Ya, kalau Nabi mimpi itu wahyu, kalau wali Allah mimpi itu ilham. Beda bedanya. Makanya wali Allah nggak ada mimpi basah. Kalau ente masih mimpi basah kan? Atau berharap mimpi basah? Jorok jatuhkan itu. Ada wiridan Bu ya Yunal, Lora, wiridan biar mimpi basah itu ada. Ada. Itu Lora yang tahu. Ani nggak tahu, pernah nggak tahu maksudnya. Lalu Allah berfirman dalam pengalaman rohaninya ini masuk ke pengalaman rohani, ini bukan hadis qudsi tapi disebut dengan apa? Ilham qudsi. Ya. Apa kata Allah di dalam batinnya Sari Sakti? Khalaqtul khalqa fa kulluhum idda'u mahabbati. Aku ciptakan makhluk, semuanya aku cinta kepadaku. Maka aku ciptakan dunia. Setelah dicipta dunia, haraba minni tis'atu asyar, 10% lari ke dunia. Sisa 90%. Ternyata orang kalau diuji dunia, hanya 10% yang tergoda. Hebatnya nih hamba-hamba Allah ya. Ini kalau kalian diuji sama jabatan, pasti banyak yang nggak mau, karena ada yang milih juga. Wabaqiya ma'i al-usyur, ya. Wabaqiya ma'i. Oh, bahkan di sini sebutkan kebalik saya ya. Sorry, saya salah terjemah. Ini kalau kita salah kita harus minta maaf. Fa khalaqtud dunya fa haraba minni tis'atu asyar, kebalikan. Justru dengan dunia yang berpaling 90%. Kita salah baca, ujungnya kita baca. Wabaqiya ma'i al-usyur, yang sisa hanya 10%. Coba kita cek dulu dunia isinya apa aja. Jabatan, kedudukan sama aja, harta, rumah, isinya rumah, orang rumah. Kalau di kampung saya, suku Minangkabau, Bang Dik, istri itu disebut orang rumah. Yang ngurusin rumah, yang punya rumah itu dia, kira-kira begitu. Istri Bang Dik kan bundo kan, ya, itu juga ya disebut orang rumah. Ya. Kalau bahasa Arabnya ahlul bait, orang rumah gitu artinya, sahibul bait. Apalagi? Tadi apa? Jabatan, kedudukan, dia juga tuh harta. Iya, kalau ada istri ada anak dong. Ya, kecuali yang belum dikasih, jangan sedih. Terus sebenarnya apa nih? Harta. Loh, harta kan sudah tadi. Apa lagi? Bang Dik ini beberapa tahun yang lalu sangat viral sekali. Betul? Itu bahasa kerennya apa sekarang? Popularitas. Popularitas itu dunia. Udah mau duduk begini itu dia nyembelih popularitasnya ini. Kan gengsi ya. Aku kan dulu artis, sekarang kan enggak. Nah, orang itu sering mengalami apa yang disebut apa namanya, kalau sudah pernah dulu terus masih merasa, itu namanya apa? Populer syndrome. Itu terjadi pada ustadz yang pernah populer, atau orang punya jabatan, atau artis-artis, atau orang-orang masyhur lah. Itu penyakit Bang Dik. Imam Ghazali nggak bisa ngomong 15 hari lebih karena penyakit itu. Dia bingung, Imam Ghazali loh. Apalagi kita yang bukan Imam Ghazali, nggak ada yang selamat. Ya. Apa kata Imam Sya'rani menukil kalam ulama terdahulu? Akhir ma yakhruj min qulubis siddiqin hubbus syuhrah wal jah. Ya, yang terakhir keluar dari kolbu orang-orang yang hatinya benar beriman kepada Allah. Apa yang terakhir keluar? Ini beriman semua kepada Allah. Nah, yang pertama, yang terakhir keluar dari kolbu kita apa? Cinta popularitas. Itu yang terakhir keluar. Itu dunia Bang Dik. Orang punya duit, kenapa masih pengen nyalon jadi politisi? Karena di situ ada popularitas dan kekuasaan. Ya, ada yang partainya sudah banyak habisin duit, masih aja masuk kan, ulang lagi terus-terusan dimanfaatin orang. Tapi keinginan ingin populer dengan kekuasaan itu terjadi ya. Kalau Bang Dik figur tapi jalur keartisan, jalur itulah ya. Buya-buya ini juga populer di kalangan jamaahnya. Itu juga masalah loh. Ustadz kalau di zaman sebelum pandemi, sebelum zaman YouTube, sebelum zaman TikTok, kalau udah masuk TV, itu lagunya bukan main. Pengen dihormati, pengen diamplopin lebih mahal, ya, lebih gede, narifnya tinggi-tinggi, dalam hatinya dia nggak tahu, aneh ini Ustadz TV gitu. Bahkan pakai gelar-gelar yang aneh-aneh, pakai gelar-gelar Krishna-Krishnaan gitu ceritanya. Itu penyakit semua. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Orang baca kitab mah pinter, ceramah mah pinter, baca Quran pinter, suruh wiridan 40 hari pinter. Tapi yang terakhir keluar dari kolbunya, dia ingin dikenal dia ahli wirid. Dia ingin dikenal sebagai orang hijrah, ingin dikenal sebagai orang soleh, soleha. Ingin dikenal kalau buya-buya, ya kita ujiannya apa? Kita ingin orang tahu kita berilmu tuh. Jujur aja beliau, ujian kita semua ini, ujian yang mu'alim-mu'alim.
Kalau antum yang suka beramal, ingin diketahui bahwa punya wirid, punya torikoh, aku loh orang torikoh, aku loh orang hijrah. Ya. Kalau udah jadi mursyid, waduh, kalau udah di pertemuan-pertemuan akbar, ya orang yang merasa dirinya mursyid, itu marah-marahin petugas, aku nih mursyid, dudukku di depan, gitu. Banyak begitu. Itu sebabnya majelis ilmu udah jarang didatangi oleh orang yang merasa berilmu. Karena dia merasa kalau aku ini kalau duduk ya di depan. Nah, kita salut juga dengan orang-orang yang bersembunyi di belakang punggung orang dan menyembunyikan identitasnya. Ya, tapi karena Allah Maha tahu dan Allah membisikkan pengetahuannya kepada hamba yang dia ingin tahu. Ya. Jadi setelah dicipta dunia, berapa yang berpaling? 90%. Ya, tadi saya salah baca kalimatnya. Tadi pertama baca nggak pakai kacamata, jadi kebalik-balik. Nah, khalaqtul jannata, lalu aku ciptakan surga. Faharba minni tis'atu asyaril usyur. Yang 10% itu dibagi lagi, anggap saja 10% ini 10 orang. 9-nya pergi sudah. Anggap 100 lah ya. Yang 10% ini 100 orang. 90-nya pergi setelah diciptakan surga. Jadi mereka tertarik kepada surga. Berarti sisa berapa? 10% dari 10% yang tadi. Berarti lebih sedikit atau lebih banyak? Lalu beliau mengatakan, ya, wa baqiya ma'i usyrul usur fa sallattu alaihim durratan minal bala fa haraba minni tis'atu asyari usyril usur fa qultu lil baqina ma'i lad dunya aradtum wal jannata talabtum wala minan nar harabtum. Anda cerita, diciptakanlah oleh Allah ujian. Ternyata ujian itu ciptaan Allah, Bang Dik. Sebagaimana nikmat itu ciptaan Allah, ujian itu juga ciptaan Allah. Lalu diuji. Ujian itu dalam bahasa Arab diartikan juga tempaan, ditempa. Dari 10% dari 10, tadi sisa berapa? Tinggal 10. Itu pun dibagi lagi nanti. 10% dari yang sisa. Berarti 10% dari 10% dari 10%. Gugur semua, sisa hanya sedikit saja. Lalu Allah bertanya, ya, la dunya aratu, kalian tidak mau dunia? Kalian tidak mau surga? Ya. Kalian nggak takut neraka? Kalian tidak harap kawin 72 bidadari? Gitu. Wala minal bala fartum, kalian nggak lari? Kalian nggak goyang karena diuji? Terus famadza turidun? Lalu apa maunya kalian? Ini yang bikin saya kaget teks ini. Apa jawaban hamba-hamba pilihan ini? Jawaban mereka, anta ta'lamu ma nurid. Ya Rabb, engkau lebih tahu apa yang kami mau. Ya. Lalu Allah berfirman, inni musallitun alaikum minal bala bi'adadi anfasikum. Ya. Tahuilah bahwa bala bencana ujian itu kepada kalian setiap napas. Kepada orang yang 10 dari 10% itu. Qalu idza kunta antal mubtali faf'al ma syi'ta. Kira-kira kalau kita digituin Allah, terima nggak? Yakin? Hah? Diuji per nafas. Berat amat? Enggak. Orang yang tekan berat, berarti dia belum kenal. Dia belum kenal. Makanya orang kalau baca kitab hikam selalu ngomong, hikamnya susah. Itu karena dia nggak kenal hikam. Hikam itulah yang bikin saya nggak mengeluh kalau punya masalah. Hikam itu yang bikin saya kalau zikir 70.000 ringan. Hikam itu yang bikin kita mau bersamai kawan-kawan suluk itu ngapain juga, ya. Mending di rumah tidur-tiduran, ngapain juga nginep di surau, ya. Antum kalau datang ke zawiyah surau kita di Payakumbuh, ya, orang di dalam surau suluk itikaf. Kita ngapain? Kita jagain di depan, ya. Ngapain jadi satpamnya para ahli zikir itu? Kurang kerjaan kan? Tapi bukan itu. Bukan itu yang kami rasakan, ya. Jadi baca hikam ini yang membuat diuji itu jadi manis. Apa kata mereka? Idza kunta antal mubtali faf'al ma syi'ta. Ya Allah, kalau memang engkau ingin menguji kami, memberi bala kami setiap nafas kami, lakukanlah sesukamu ya Allah. Kami ridho ya Allah. Bisa nggak begitu? Ini kisah panjang, Nabi pendek dengan satu kalimat. Raditu billahi robba, ya Allah, aku ridho. Engkau yang mengatur hidupku setiap nafas. Jadi Bang Dik jatuh, itu bagian itu. Baru populer sekarang, masih populer atau kurang populer, sama aja. Ya, pendakwah nyesek hatinya, dia pengen populer tapi nggak populer-populer. Ujian juga. Pengen terkenal, nggak terkenal. Ujian juga. Tapi ustadz yang paham, dia akan bersyukur tidak terkenal dibandingkan terkenal. Ente kalau dimasyhurkan Allah, satu kata kita dijadiin masalah orang, diperhatiin orang. Ya. Tapi kalau kita dimasturkan Allah, kita ngomong apa aja, duduk di mananya enak. Nah, ini salah satu untuk kawan-kawan kita para pendakwah, nggak usah jadi hamba masyhur. Nikmatilah kemasturan. Dan semua yang masyhur bibarakatil mastur, dengan berkat doa mastur yang masyhur ini selamat. Kalau nggak selamat, siapa itu guru mursyid dan kawan-kawan yang tulus bersama mereka. Nah, ini penggalan syarah al-hikam yang ditulis Imam Az-Zarruq mengenai bab ujian kebaikan dan keburukan. Nah, teks hikamnya boleh dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'siyatun awrathat zullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbaran. Hikmah yang ke-97.
Maksiat yang melahirkan rasa kehinaan dan kefakiran kepadanya lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan sombong. Maksiat yang melahirkan rasa kehinaan dan kefakiran kepadanya lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan sombong. Tadi sudah kita bahas ya bahwa banyak orang diberi kesempatan taat tapi sombong. Diberi kesempatan hijrah lalu menghina komunitas lamanya. Ya, ciri-ciri hijrah yang tertipu adalah ketika orang ngomong gini, aku nggak mau ketemu teman lamaku lagi, nanti aku jahat lagi karena diajak mereka. Berarti dia menyalahkan orang lain atas kejahatannya. Nah, menyalahkan orang lain karena kita yang salah, itu tanda dia hijrahnya hijrah syaitannya, hijrah syaitan. Kita jahat bukan karena orang, emang kita yang jahat. Orang baik baik aja, orang jahat mah jahat aja. Orang baik coba bawa orang baik ke tempat maksiat, dia nggak maksiat. Coba bawa orang suka maksiat ke masjid, tetap aja dia maksiat. Nggak ada urusan kita dengan orang. Emang kita yang jahat, maka kita jadi penjahat. Nggak usah nyalahin orang. Ya. Jadi kalau ada orang berhijrah, taubat, ya, lalu menghina komunitas lamanya dan menyalahkan mereka atas dosa-dosa masa lalunya, hijrah Anda belum benar. Ya, itu tobat syaitan. Ya. Syaitan itu selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan dia. Dia yang salah. Kalau syaitan lebih ngeri, dia nyalahin Allah. Ya. Apa kata syaitan di dalam riwayat kitab yang kita dapat? Ya Allah, aku begini kan engkau juga yang berkehendak, engkau juga yang bikin. Dia menyalahkan Allah atas maksiatnya, itu masalahnya. Karena ngaji takdirnya nggak benar syaitan itu. Mungkin syaitan nggak pernah ngaji kali ya. Apa kebanyakan ngaji? Maksiatun awrasat dzullan wa iftikaran. Nah, ini jangan salah paham. Kalau gitu aku maksiat aja deh. Nah, itu berarti gagal paham. Maksudnya adalah di masa hidupmu, perhatikan. Pernahkah melakukan maksiat lalu menyesalnya bukan main? Habis itu kita taat sehari semalam. Itu lebih bagus daripada kita habis taat terus merasa, aku udah sholat kok, ngapain juga lagi sholat gitu. Aku udah zikir, ngapain lagi zikir lagi? Nggak pernah ngalamin begitu nggak? Terutama yang belum nikah nih. Yang belum nikah otaknya lagi ngeres terus nikah sama sobun, begitu istilah orang pesantren. Habis itu nyesel. Itu penyesalannya sehari semalam. Atau ada orang yang pertama kali bersentuhan lawan jenis tapi tidak halal, itu nyeselnya berhari-hari, berbulan-bulan. Itu lebih baik daripada dia habis sholat baca Quran terus merasa baik gitu. Maka ada satu riwayat dalam hadis Imam Al-Qudai, semaknanya juga ada di Muslim ya. Di Muslim yang kita pakai. Walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu, demi diriku yang digenggam dalam kekuasaan Allah. Law lam tuznibu, kalau kamu merasa tidak pernah menjadi pendosa, selalu merasa sok suci, nggak pernah merasa diri ini pendosa, la zahaballahu bikum. Nanti generasi kamu akan hilang, Allah akan datangkan generasi baru yang mereka merasa berdosa tiap hari. Ya, fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Mereka wiridan tiap hari, istighfar tiap pagi sore, lalu Allah ampuni mereka. Itu sebabnya kita di Ribat ada wirid asas, masih ingat? Setelah syahadat ngapain? Istighfar. Istighfar itu mengaku salah tiap pagi dan sore kepada Allah. Jadi di dalam ajaran kita nggak ada pengakuan ke ustadz. Nggak perlu ngaku ke Lora, ke Buya Yunal, Buya saya kemarin korupsi, itu nggak perlu ya. Ya Lora kemarin otakku ngeres, nggak perlu ya. Nanti dia ikut ngeres nanti. Nggak perlu ya. Terus ngapain ngadunya ke Allah, lapornya ke Allah. Cukup melapor kepada Tuhan, nggak usah ceritakan hal begitu kepada guru. Ya, guru nggak perlu juga cerita itu. Justru berbahaya kalau guru tahu masa lalu kita. Nanti kita kan manusia biasa, dia bukan nabi. Mungkin karena kita cerita, nanti dia kemudian malah merendahkan kita atau malah berpikir jahat tentang kita. Ini hati-hati juga ya. Tidak semua guru juga aman ya. Guru ini juga sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Terus kok jadi guru? Ya dia disuruh gurunya sebelumnya. Itu masalahnya ya. Maka maksiat yang awrasat, yang setelah maksiat membuat orang merasa dzullan waftikaran, zulan hina waftikaran, berharap dapat rahmat Allah Ta'ala, lalu membuat dia kembali kepada Allah, lebih baik daripada taat yang membuat dia sombong dan menjadi sok suci ya. Imam Abu Madian, salah satu wali kutub, mengatakan inkisarul asi khairun min saulatil muti. Patahnya, remuknya hati orang yang maksiat ya, lalu dia sujud nangis, itu lebih indah di sisi Allah daripada bunyi wiridan orang yang taat. Karena orang yang taat ini mungkin dia taat karena ada hajat. Kayak mau khataman salawat apa? Yang 4444 salawat apa? Salawat nariah supaya apa? Rezeki lancar ya. Masih begitu aja ya. Nih, masih mau ngaji hikam? Hentikan semua wirid karena dunia. Kalau nggak ente percuma belajar hikam. Hikam itu ini warisan rohani Rasulullah SAW yang diberikan kepada sahabat, tabi'in sampai dikumpulkan oleh Imam Syazili. Imam Syazili diwariskan ke Imam Al-Mursi, Al-Mursi dikasih kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini sunnah batin, sunnah zahir fiqih, sunnah akli akidah. Ini sunnah rohani. Sunnah rohani ini yang meluruskan ahli fikih supaya ahli fikih nggak berantem terus, ahli akidah nggak debat terus. Orang ahli agama nggak menjual agama untuk urusan dunia. Ini belajar ini. Apalagi jualan wirid.
Walaupun tidak haram ya, mahar-mahar wirid, tapi dalam kajian kitab hikam, orang-orang yang masih begitu, itu orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Dia berwirid, amalnya amal suci, permohonannya permohonan tidak suci, ya. Ingin berhasil ngaji hikam? Ya, nanti zikirnya jadi ringan. Zikir pagi sore jadi ringan, sholat witirnya jadi ringan, sholat malamnya jadi ringan, nggak ada yang berat. Kalau ngaji hikam itu, nyembah Allahnya nggak berat lagi. Nyembah Allah itu karena memang ada keintiman dengan Allah. Seperti seorang kekasih, dia tidak bosan-bosannya bercengkrama dengan kekasihnya, walaupun sudah teleponan sejam 2 jam. Kenapa? Mesra. Kita kalau udah kenal, udah dekat, mesra nggak sama orang? Asik nggak? Yang suka nongkrong di kafe, suka nongkrong di kafe? Ya, pada senang semua nongkrong, ngopi-ngopi, senang nggak? Bener. Mau laki perempuan, senangnya ngafe. Tapi ngafe dengan orang yang kita kenal. Betul nggak? Kalau udah ketemu orang kita kenal, ngobrol itu ngalor ngidul, tahu-tahu udah 3 jam. Apalagi dengan kekasih. Lebih lama terasanya malah lebih pendek. Maksudnya apa? Kalau kepada makhluk yang kita kenal bisa sebesar itu, bisa sebagus itu kualitas obrolannya, dan sesantai itu ngobrolnya, seringan itu berkorban untuk dia. Kenapa kepada Allah yang kita sudah kenal ini? Dia dalam menahan pemberian, sedang memberi yang lain, memberi bentuk yang lain. Dia tidak pernah mencelakai kita. Kalau orang sudah kenal bab ini bahwa detik per detik Allah itu menguji bukan untuk mencelakai hamba. Allah itu menguji cuma menguji satu aja. Ini hamba, kolbunya terganggu nggak kepadaku? Berarti kesimpulan kisah tadi apa? Allah itu menguji cinta hamba itu dengan perangkat-perangkat yang dia punya. Mulai dari dunia, surga, paling berat apa? Bala. Makanya ada hadis, asyadun nas balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat dikasih bala para nabi. Kalimatnya bukan manusia yang paling berat diuji dunia, enggak. Yang paling berat di taat, enggak. Yang paling berat diuji, ditempa. Itu para nabi, lalu para wali. Ya, semoga kita termasuk golongan yang ada di belakang wali itu, amin. Syukur-syukur jadi walinya, amin ya rabbal. Nggak boleh merasa sok wali ente ya. Wali murid boleh. Maka ada satu hikmah berikutnya, ya. Wujud dan nikmat panjang umur, atau nikmat punya umur. Ini bahasa ringkasnya. Ada 2 nikmat apa? 1 nikmat wujud, 2 dilanggengkan atau dipanjangkan umur. Umur itu bukan hari, 2 hari, 3 hari. Umur itu nafas. 1 nafas itu umur. Jadi nafas ini jatah. Jadi umrul khalaik bi'adadi anfasihim. Umurnya makhluk, nikmat yang Allah berikan kepada makhluk bukan per bulan seperti gaji atau sekali sehari seperti MBG. Ya. Apalagi seperti hadiah, seperti enggak. Setiap nafas. Nafas itu ada nafas narik, ada buang. Menarik nafas itu juga nikmat imdad, membuangnya juga nikmat imdad. Coba ente narik nafas gak bisa keluar. Pernah kepikiran nggak? Nggak pernah. Pernahkah kita mengatur nafas ini? Jarang. Jarang? Maka ada namanya zikir anfas. Apa sebutannya? Zikir anfas. Zikir anfas itu paling mudah, la ilaha illallah. Jangan pernah baca la ilaha illallah kecuali 1 nafas. Jangan baca la ilaha illallah gitu. Ya kalau mati dalam keadaan nafas pertama gimana? Jadi syarat baca la ilaha illallah 1 nafas. Ambil nafas, la ilaha illallah, buang nafas. Ya, tapi metode tarekatnya ada. Kalau itu metode ilmu akidahnya, mesti dibaca 1 nafas. Coba, tahan nafas, ambil nafas. La ilaha illallah. Semoga semuanya wafat dalam la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau di dunia tarekat ada latihannya. Biar nggak kepikiran dunia, ya, maka diambil ada titik batiniahnya, titik latifahnya dari bawah perut, ya, naik ke ubun-ubun, dibawa kemana, dihunjam kemana. Itu ada tekniknya. Itu tidak wajib, tapi itu cara para ulama. Mereka dapat dari ulama tersebut sampai kepada ulama-ulama salafus saleh kita. Mereka mendapat metode-metode macam-macam untuk berzikir, supaya kalau zikir itu nggak kepikiran yang lain. Yang nanya, untuk apa nih titik-titik? La ilaha illallah. Sehingga orang kalau zikir geleng-geleng. Itu adalah metode yang kita sebut dengan conditioning. Apa sebutannya? Conditioning itu mengkondisikan pikiran dan batin supaya yang dibaca dihayati oleh batin kita. Nah, ini yang tidak ada kalau orang tidak pernah belajar talqin. Jadi coba segera cari guru dimanapun itu, belajar talqin zikir. Ya, Ribat tidak mesti jadi tempat talqin, karena di kita talqin juga nggak langsung dikasih. Di Ribat agak unik, saya ngeliat buya-buyanya juga nggak rebutan cari murid. Sebenarnya buya-buyanya nggak rebutan cari murid kan? Nggak seperti beberapa tokoh-tokoh di luar ya tarekat kita, rata-rata rebutan murid, bahkan sesama muridnya sama. Beda wakil talqin itu berantem cuma karena muridnya pindah. Nauzubillah sama nauzubillah ya. Itu dunia juga, orang berantem. Nah, itu ujian dunia. Dunianya orang-orang ini apa? Ketika dia punya pengikut, pengikutnya diambil orang. Hati-hati ya. Jangan sampai kedok-kedok kesolehan kita pakai untuk ngancam-ngancam murid. Ini banyak orang-orang yang punya otoritas keagamaan, muridnya nggak sama dia lagi, diancam pakai ayat. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ya. Lanjut hikmah berikut.
faqatuka laka dzatiyah. So? Yang sholat sunat sujudnya dilamain terbersit supaya terlihat soleh sama orang. Pernah begitu nggak? Jujur. Pernah nggak? Pernah? Serius? Bener? Sama kita berarti ya. Kirain aneh doang begitu ya. Kita pernah mengalami itu. Tapi kapan kita terbebas dari itu? Setelah kita talqin zikir dan guru dan ikut suluk. Baru sama rasanya sholat sendiri sama sholat bersama. Sholat di masjid sama sholat di rumah. Baru sama rasanya. Kenapa? Orang itu nggak perlu keramaian untuk termotivasi taat. Tidak perlu sepi untuk bermaksiat. Nggak perlu. Karena di dalam diri kita ada yang rame, di dalam dirinya juga ada yang sepi. Ya. Maka kita diribat nggak perlu kholwat ke gunung. Kholwat itu di dalam kolbu masing-masing. Cuma kalau belum terbiasa, kita latih di suluk. Jadi suluk itu latihan kholwat, bukan kholwat sebenarnya. Kholwat itu menyendiri dari makhluk. Nah, kholwat sebenarnya fi qalbika, di dalam kolbu masing-masing. Maka yang sudah mulai zikir pagi sore, berarti dia sudah punya kholwat di dalam dirinya. Yang sudah mulai menikmati sholat malam, walaupun hanya 3 rakaat, berarti dia sudah punya tempat kholwat di dalam dirinya. Yang sudah mulai asik baca Quran sendiri, sudah mulai asik baca wiridan, sudah mulai asik dengan bacaan-bacaan positif, mendengarkan kajian positif, dia sudah punya waktu-waktu khalwat. Ya, fa'abshiru ya annakum min ahlil khalwah. Maka berbahagialah kita termasuk bagian ahlul khalwah. Tapi orang khalwat, dosa dia masih begitu. Bagi dia dosa itu lalai sedikit kepada Allah. Ya, kalau naik lagi, beda lagi. Ada lagi di atas itu. Maka beliau mengatakan di sini apa? Khairu awqatika waqtun tushhadu fihi atau tashhadu fihi wujuda faqatik. Sebaik-baik waktu engkau merasa butuh kepada Allah. Berarti Allah itu sangat suka kalau kita merasa butuh. Jika merasa butuh ini tidak muncul dalam kesenangan, dalam syukur, Allah kasih bala bencana. Ya, pilih bala nikmat atau bala bencana. Ternyata bala itu dalam Quran ada 2, tapi dalam bahasa Indonesia cuma 1. Dalam bahasa Indonesia bala itu hanya bencana. Di Quran, wa nabluukum bi khairin wa syarrin, gitu ayatnya. Kami balai kamu dengan kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi bisa baca kitab, itu bala juga bagi buya-buya ini. Dia merasa alim nggak? Ntar kalau jadi jamaah waktu khutbah Jumat, dia mencari kesalahan khotib nggak? Ini buya-buya ini loh. Makanya biasanya mereka kalau emosi, sholat Jumatnya diulang. Saking merasa paling benernya itu. Ya. Tapi rata-rata kayaknya dipaksa terima. Berarti masih bab akidah, ilmu kalam, belum belajar tasawuf. Kalau orang belajar tasawuf, takdir itu bukan keterpaksaan. Takdir itu justru anugerah. Coba, ibu ini misalnya Bu Husnul, selama ini mungkin sholatnya oke. Tapi kalau diuji emosinya, belum tentu emosinya selamat. Maka diuji dengan orang paling dekat yang nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Emosi nggak? Kadang, ya jujur aja. Bu Husnul mungkin dikasih rezeki materinya cukup, ya. Tapi mungkin lupa bersyukur, bisa jadi. Maka Allah uji dengan pasangannya agak nyebelin gitu misalnya, atau anaknya agak gimana gitu misalnya begitu ya. Ketahuan deh gitu. Terus gimana? Ternyata nikmat itu nggak hanya materi, ada nikmat berpasangan. Nikmat berpasangan itu kita terima nggak dia apa adanya? Udah terima belum? Kalau belum terima, akan protes terus sampai mati, sampai sakaratul maut. Kok kamu begitu? Pertanyaan kok kamu begitu? Kalau di dalam kitab Imam Awariful Ma'arif itu, Imam Surawardi, ya, man qala lima la yufliha abadan. Siapa yang sering ngomong kok begini, kok begitu, baik kepada Allah, kepada pasangan, kepada diri sendiri, kepada anak-anak, kepada orang sekitar, apalagi kepada guru. Itu la yufliha abadan, nggak akan sukses hidupnya, nggak akan bahagia. Kalau murid nggak nyampe dia ke ujung program ngaji dengan gurunya. Sama kayak tadi. Orang diuji dunia, 90% hilang. Diuji akhirat, diuji dengan sorga, dari 10% itu sisa 10% lagi. Tapi kalau diuji dengan bala, bala itu diuji, gurunya nggak sesuai dengan ekspektasi. Kira-kira gimana? Itu lebih ribet lagi ya. Lebih ribet lagi. Oleh karenanya, untuk menjadi al-muhibbin, para pencinta Allah, yang nanti masuk surga tanpa hisab dan azab itu hanya orang-orang yang terpilih, yang teruji bahwa cinta dia bukan karena dunia, bukan karena akhiratnya. Coba ini contoh, zikir enak, nggak enak. Kalau lagi nggak enak, kayaknya gurunya nggak mantap, nggak alim marifat nih ya. Ada yang ngomong begitu misalnya, berarti dia zikir itu, berguru itu bukan karena ilmu gurunya, tapi karena mencari berhala baru dalam dirinya bernama ketenangan. Gelisah dan tenang itu makhluk atau bukan? Saya ulangi, gelisah dan tenang itu makhluk atau bukan? Berarti kalau dikasih gelisah, itu makhluk, dikasih tenang, makhluk. Nikmat zikir, pahit zikir, itu makhluk atau bukan? Berarti kalau dikasih nikmat zikir, senang, betul? Kalau zikirnya kurang nikmat, sabar aja kan, sama aja. Emang zikir itu kalau lagi enak doang, kalau nggak enak terus nggak zikir. Berarti ente nyembah Allah kalau enak-enak doang. Ya, sama dengan orang ngomong ya, kita ke makhluk. Ini kita sering dengar orang ngomong gini,
Ya, habis sepah gimana apa? Habis mandi sepah lima. Di makhluk aja ada ocehan begitu. Ternyata kalau orang begitu ke pasangannya, Allah mungkin lebih lagi karena Allah nggak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi malam ini kalau bisa otaknya di reset ya, diperbaiki, hilangi kalimat kok takdirku begini, kok kamu begitu, kok pasanganku begini, kok anakku begitu, kok orang majelisku begitu, kok temanku. Nah, jangan tatap orang, tatap diri kita sendiri. Jangan-jangan salahnya di kita. Ya. Nah, ini tips kalau sama teman di majelis atau sama pasangan. Lagi maunya kita dengan maunya dia beda. Mau beres nggak masalahnya? Nah, makanya di Quran bab tentang pernikahan apa kata Allah? Fa'fu dulu, warwasfahu, warwafiru. Fa'fu itu maaflah, mengalahlah. Baru nyentuh. Baru kemudian melupakan masa lalu. Jangan main sentuh-sentuh aja dia belum nyaman sama kita. Ya. Jadi apa yang pertama? Fa'fu dulu, ngalah dulu, disalah-salahin terima, dikata-katain diterima. Mau nggak ente digituin? Katanya saya. Nah, itu latihan. Diuji oleh Allah itu membalas nggak? Diuji pasangan balas nggak? Pasangan itu kan ujian dari Allah sebenarnya. Ya, jadi kalian ujian Allah, ujian itu sama aja. Kalian ini sama-sama menguji. Kalau jomblo ini dapat teman hidupnya di majelis. Amin ya. Yang ngaji dong, tapi ngajinya bukan karena pengen dapat jodoh. Ya. Ngajinya karena ingin mengenal Allah. Nah, orang itu akan dipertemukan dengan yang seniat sama dia. Niat kita apa nanti dikasih. Wa inna malikul limri'in manawa. Maka malam ini saya ajak yang niatnya masih duniawi, ayo naikin. Bukan niatnya dunia, bahkan juga bukan akhirat. Niat kita kepada Tuhan pencipta dunia dan pemilik akhirat. Pasti dapat semua. Wah, itu mah mudah ngomong doang lah. Ente mikirnya pakai apa? Pakai akal, pakai kolbu, atau pakai dengkul? Ya. Kok selalu ngomong, ini mah susah. Susah tuh kalau pakai dengkul mikirnya. Kalau orang pakai akal aja masuk loh, apalagi pakai kolbu. Nah, hikam ini kalau ngaji, jangan hanya pakai akal semata. Kalau ngaji hikam, bawakan, sertakan kesadaran. Kolbu nanti jadi ringan semua, nggak ada yang sulit. Dan tidak ada namanya kalau udah ngaji hikam, ente kemudian terpelihara dari dosa, nggak ada. Justru kalau udah ngaji hikam, kita merasa orang paling banyak dosa setiap hari. Nah, itu yang saya rasakan setiap hari. Maka udah nggak sempat lagi menghina orang-orang maksiat. Ya. Udah nggak sempat, alhamdulillah ya. Pertanyaannya apa Bang Dik? Pertanyaan, ini kan Otimah nih, ini Nunung Otimah. Ada Nunung. Izin dia ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Di saat ada keinginan dan usaha untuk dijadikan golongan yang memberi zakat, tapi malah dapat pertanyaan, apakah mau menerima zakat? Mau bayar zakat, tapi? Bukan. Dia keinginan dan usaha. Di saat ada keinginan dan usaha untuk dijadikan golongan yang memberi zakat, tapi malah dapat pertanyaan, apakah mau menerima zakat? Oke, mungkin lagi bikin usaha, terus orang Basnas datang. Oh gitu ya. Mau kasih bantuan. Oh gitu. Bantuannya zakat juga. Gitu. Terima aja. Habis itu bagi lagi. Oke, tapi pertanyaannya bukan itu Bu ya. Terus pertanyaannya apa? Tapi saya menolak karena merasa cukup. Wah, keren itu. Apakah ini ujian atau teguran karena kesombongan saya? Oh enggak, itu hati mulia. Saya heran kalau coba pejabat hatinya kayak Bu Nunung ini. Keren ya. Ini duit zakatnya nggak terima, apalagi duit korupsi kan? Masih sendiri nggak Bu? Ini banyak yang bertanya nih Bu ya nih. Ya. Oh, ya. Udah ya dijawab ya. Assalamualaikum Abu ya, para mursyid. Apakah cara tercepat untuk memaksiat jalannya untuk kembali kepada Allah? Cara tercepat. Apakah dengan meniadakan selain Allah di dalam kalbu? Oke. Kalau kita maksiat, jalan cepat baliknya apa? Tobat. Tobat itu apa? Menyadari kesalahan diri. Jangan langsung la ilaha illallah, hambar zikirnya nanti. Jadi Imam Kusyairi menghikayatkan dalam kitab Arisalah Kusyairiyah bahwa ada dua murid nanya ke gurunya tentang mana yang lebih afdal. Nah, pertanyaan mereka apa? La ilaha illallah dan istighfar taubat, mana yang lebih tinggi? Nah, gurunya nggak dikasih deskripsi, penjelasan lengkap. Gurunya lebih cerdas dari murid. Apa gurunya? Jika hatimu kotor, jika tubuhmu penuh noda maksiat, maka bersihkan dulu. Baru masukkan nur la ilaha illallah. Kalau wadah kita kotor, bersihin dulu, jangan langsung dituang air. Nanti airnya nggak keminum. Nah, inilah rahasia kenapa wiridan zikir tidak nikmat. Orang berzikir tapi tidak membersihkan wadah kolbunya. Kolbu ini ada wadah batin, dia tempat menyebut nama Allah, tempat wiridan. Dan dia mesti dibersihkan tiap pagi dan sore. Apalagi ketika orang tidur, kita bangun, bersihkan dengan istighfar walaupun cuma 3 kali. Ya, dan rasakan efeknya besok pagi. Jadi kalau malam-malam bangun, jangan langsung cek handphone. Bangun itu baca alhamdulillah dulu, lalu baca istighfar, astagfirullah. Ya, istighfar 3 kali cukup. Kalau sempat ulang wudu, kalau sempat sholat, lalu tidur lagi. Ya, kalau saya sulit tidur malam, itu masalahnya. Harus dibikin capek dulu, mandi panas dulu, atau dipijit dulu. Agak sulit saya tidur Bang Dik. Kalaupun bisa tidur paling sejam, 2 jam ya.
Nonton bola apalagi. Seumur-umur hanya waktu SMP doang menikmati bola. Sampai sekarang saya nggak menikmati bola itu dah. Nggak tahu ya. Hobi saya kalau olahraga cuma 2 Bang Dik. Renang menonjok Bang Dik. Silat maksudnya silat. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Assalamualaikum Bu, mohon izin bertanya Bu ya. Di dalam menghadapi proses perjalanan ruhani, kita mencari hikmah di sebaliknya atau kita menunggu hikmahnya? Mohon maaf salah silap. Syukron Bu ya. Dari YouTube ya. Bisa YouTube, makasih pertanyaannya. Kalau apa? Mohon izin bertanya Bu ya, di dalam menghadapi proses perjalanan ruhani, kita mencari hikmah di sebaliknya atau kita menunggu hikmahnya? Ya nggak usah dua-duanya. Hikmah itu nggak usah dicari, nggak usah ditunggu-tunggu, nggak usah dirasa-rasa. Hikmah itu diberi Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, jadi nggak usah nunggu. Ada orang diberi sebelum kejadian. Itu Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir berbuat sesuatu yang nggak kebayang sama orang. Hikmahnya apa? Ketika kapal dirusak, akhirnya orang-orang nggak ngapal hari itu, dan ibu-ibu nggak masak enak hari itu. Dia udah dikasih duluan, suka-suka Allah, jangan atur-atur Allah. Ya, kadang hikmah itu kita hari ini mengatakan ini hikmahnya, ternyata besok beda. Hikmah itu kata batas. Maka dalam belajar hukum Islam misalnya, apa hikmahnya sholat? Itu beda dengan tujuan sholat. Beda dengan manfaat sholat, beda ya. Ada manfaat sholat, ada tujuan sholat, ada hikmah sholat, itu beda-beda semua. Nah, kita sholat bukan karena hikmah, bukan karena manfaat, tapi karena tujuan. Apa tujuan sholat? Apa tujuan sholat? 1, 2, 3, jawab. Hah? Yang lengkap lah jawabnya. Selama ini sholat ente gak tahu tujuan sholat? Mengabdi. Umum. Bener tapi umum. Yang khusus. Menghamba. Masih umum. 1, 2, 3. Ha, tadinya saya yang bisa jawab, saya mau kasih ini nih. Masih ada kesempatan Bu ya? Masih? Hah? Masih? Enggak. Kemakan niat ngasih. Serius Bang Dik, mau aku kasih nggak perlu jawab. Mau ya mau. Hah? Aku nggak mau itu. Udah punya. Coba ayat yang sering saya baca kalau ngaji ma'rifat salat. Wa aqimis sholata lidzikri, wahai Musa, aqimis shalah. Kalau terjemahan KK kan terlalu keras nih kebanyakan, akhirnya umatnya nggak takut. Coba kita revisi terjemahannya. Kalau selama ini dirikan sholat, kayaknya serius bener. Tegakkan sholat, kayaknya terlalu serius. Dalam bahasa Arab kata qiyam, aqama, iqamah itu juga berarti berusaha berlatih-latih. Berusaha berlatih-latih. Yes, oke. Lebih oke nya. Berusaha berlatih. Untuk apa latihannya? Tujuannya sholat apa? Lizikri. Zikri, orang awam zikirnya menyebut. Para salik zikirnya mengingat. Orang yang kenal Allah, arifin, para nabi, para aulia, mereka zikirnya memandang, menatap, menyaksikan. Ya. Gimana Bang Dik? Jadi sholat kita hanya latihan. Jadi jangan menilai kewalian orang dengan sholat ente yang masih latihan itu. Ah, si anu nggak sholat. Terus kenapa kalau dia belum sholat? Sebanyak itu orang belum sholat. Siapa tahu besok dia sholat. Walaupun kamu sudah sholat puluhan tahun, siapa tahu besok nggak sholat. Kenapa? Siapa tahu besok berubah akidahnya, berubah pahamnya. Ya. Jadi sholat kita hanya latihan. Itu sebabnya kalau di ribat, kalau sudah ikut suluk, kita nawaitunya, usolinya ada yang lebih khusus. Setelah usoli, ada bacaan khusus lagi. Nah, biasanya apa? Usoli sholat subhi, terus apa? Usoli sholat subhi, rakataini lillahi ta'ala. Aku sengaja sholat subuh 2 rakaat karena Allah, lillahi ta'ala. Coba perhatikan di Quran, adakah aqimis sholata lillah? Ada nggak? Ada nggak ada ayatnya? Dirikan sholat karena Allah, ada nggak? Nggak sanggup orang. Makanya Allah karena tahu orang tidak sanggup, Allah ringankan tujuannya. Apa kalimatnya? Aqimis sholata lidzikri. Berlatihlah sholat, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, terserah terjemahannya apa. Tapi itu bukan tujuan. Sholat itu bukan tujuan. Tujuannya mengingat aku. Ya. Kalimat itu lebih kepada keakuannya Allah, bukan kepada surganya Allah, bukan ke nerakanya Allah. Maka kalau kita didik anak sholat, bukan karena takut neraka, bukan harap surga, tapi karena Allah layak diingat. Itu perintah Allah ke Nabi Musa. Surat Taha. Ya Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Ya, fa'budni wa aqimis salata bidzikri. Wahai Musa, Allah mengenalkan diri nih. Sungguhnya akulah Allah, maka sembahlah aku. Sembahlah aku, oleh Ibnu Abbas diartikan kenalilah aku. Lalu berlatihlah dengan sholatmu supaya sampai kepada berzikir kepadaku. Nah, itu tujuan sholat kita. Jadi besok-besok kalau ngeliat ada orang misalnya sholatnya kayaknya dilihat pandangan kita masih bolong-bolong, jangan menilai dia dengan sholat kita. Ya, siapa tahu dia sholat di waktu yang kita nggak tahu. Atau mazhabnya mazhab Ibnu Abbas sholatnya 3 waktu. Dan ini dipakai orang Syiah, tapi ada sebagian Sunni pakai. Kata Ibnu Sirin boleh sesekali pakai sholat di 3 waktu. Ente sering pakai kan?
Safar soalnya. Orang safar kan sholatnya 3 waktu. Subuh, zuhur, asar digabung, maghrib bisa digabung 3. Itu disebut dengan sholat hakikat. Sholat hakikat itu 3 waktu. Ya. Kalau lagi mukim jangan sholat hakikat ya, pakai sholat syariat kita. Tetap bersyariat ya. Terima Allah lewat ketegasannya. Ada perbedaan ulama-ulama tertentu seperti Said Ahmad Zaini Dahlan. Bagi beliau kakek gurunya pendiri NU Muhammadiyah ya. Bagi beliau itu jamal itu nurnya memancar pada orang taat, sedangkan jalal pada orang maksiat. Jadi sebenarnya mau orang maksiat mau orang taat tetap sifat Allah yang muncul. Ini versi Imam Said Ahmad Zaini Dahlan. Orang taat itu Allah lagi nunjukin keindahannya. Maka ruku sujud, pemurah, ngasih, berbagi. Kalau orang maksiat, orang lagi durhaka, berbuat sesuatu yang terlarang, itu Allah lagi menunjukkan ketegasannya. Maka orangnya gelisah. Coba orang maksiat gelisah nggak? Gelisah. Nah, itu penjelasan Said Ahmad Zaini Dahlan. Namun ada penjelasan yang lain. Di dalam jamal itu ada jalal, dalam jalal itu ada jamal. Maksudnya apa? Bukankah ada orang zahirnya taat, tapi batinnya maksiat, ada nggak? Contohnya apa? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang bukan yang sholat, yang merasa sholat. Itu terjemahan tempatnya. Beda toh? Kalau orang sholat celaka itu celaka semua dong. Rasulullah celaka dong. Nggak begitu terjemahannya. Ya? Celakalah orang yang merasa dia orang yang ahli sholat. Karena kalau sudah merasa, nanti muncul ria, muncul ujub. Ria itu memandang amal, ujub memandang kelebihan diri, sombong memandang keakuan diri. Itu beda-beda tipis. Gimana? Nyambung? Nah, jadi adakah jalal dalam jamal? Adakah ketegasan Allah muncul pada jamalnya itu? Ada orang sebenarnya dia sedang maksiat batin dia, tapi zahirnya taat. Itu yang tadi, ya. Ente sudah ketemu belum? Orang yang merasa bangun masjid terus diulang-ulang setiap kali di majelis. Saya ini adalah orang tua di sini yang bangun masjid ini. Pernah nggak ketemu begitu? Setiap kali ketemu diulang lagi, setiap kali ketemu diulang lagi. Padahal dia cuma ngasih 7 semen doang gitu ya, sama jadi pengurus lah, sama tanda tangan gitu. Tapi ngerasanya itu sampai selesai, sampai mati. Padahal ciri-ciri orang diterima amalnya, jamal Allah itu pada dia berbuat tapi tidak merasa berbuat. Dia bangun pesantren, bangun masjid, tapi tidak merasa bangun pesantren, bangun masjid. Dia dituakan tapi tidak merasa tua. Dia mursyid tapi nggak sok mursyid. Dia alim tapi nggak sok alamah, ahli ilmu. Ya, dia taat tapi tidak merasa sok taat. Ya. Kali kita mulai jenuh nongkrong, mulai jenuh main game, mulai jenuh nonton Netflix. Apalagi tuh film-film short film itu, CEO menyamar itu. Mulai jenuh. Ada jenuhnya nggak? Itu Allah kayak ingin kasih tahu. Sekarang waktumu untuk kembali kepadaku. Gitu. Kenapa ada satu ungkapan ya di sini? Mata Allah syakamin khalqi. Kalau kamu sudah mulai jenuh sama orang, mulai nggak pengen ketemu orang, sebenarnya Allah lagi buka satu kesempatan bermesraan dengannya. Ya. Ada kalimat berikutnya ini lebih menarik. La wahsyata ma'allah wa la rahata ma'a ghairillah. Orang yang bersama Allah, yang rasa kesadaran bersama Allahnya muncul, tidak akan pernah ketakutan, nggak akan pernah gelisah. Wa la rahata ma'a ghairillah. Orang yang selalu bersama makhluk nggak akan pernah rehat, sibuk terus. Imam Ghazali ditanya, tapi kan engkau sendiri ngajar, engkau sendiri masih bersama makhluk. Apa jawaban dia? Bersunyi, berkhalwat itu ada dua, ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Jadi kita menyendiri itu bisa menyendiri dalam keramaian, Bang Dik. Yaitu masuk ke alam pikiran kita sendiri, masuk ke alam kolbu. Nggak usah jauh-jauh. Coba perhatikan hari ini kalau kita naik kereta, MRT, naik bus, ya, orang udah masuk ke kesunyiannya sendiri dengan buka handphone. Coba lebih bahagia nyetel handphone apa nyetel kolbu? Seasik-asik film yang ada di handphone mahal itu tetap bikin jenuh. Tapi orang nggak akan pernah jenuh menyebut nama Allah SWT. Ya. Orang nggak pernah jenuh, tapi kenapa orang tetap nggak mau lama-lama zikir itu heran ya, kenapa ya? Ya, belum kenal. Ente itu bener-bener, Bang Dik. Oh, tenang, sorban dikasih dah. Baik, coba ingat kalimat nih. La wahsyata ma'allah wa la rahata ma'a ghairillah. Terjemahannya, tidak akan pernah gelisah orang yang hatinya sadar bersama Allah, tidak akan pernah rehat orang yang hatinya bersama selain Allah. Pilih mana? Ya. Pilihannya sederhana. Kalau kenal Allah, kita mandang apa aja itu perbuatan Allah. Perlu nggak berkhalwat ke gunung? Nggak perlu. Ya. Waktu teman saya tanya, kenapa kamu suka naik gunung? Aku kalau naik gunung ini lebih sering dengan Allah daripada di bawah gunung, katanya. Ini berarti Tuhan dia di gunung dia. Bagi saya Tuhan di gunung sama di bawah gunung sama aja. Maka ini juga saya kasih pertanyaan. Allah saat susah dan Allah saat senang sama nggak? Betul. Terus kenapa rasanya beda? Kenapa antusiasnya menyembah Allah beda? Berarti belum kenal Allah.
Kalau emang kita yakin Tuhan saat senang dengan saat susah sama, harusnya intensitas kepada Allahnya nggak berubah. Nah, itu yang disebutkan dalam kisah Imam Sari Sakti, bahwa orang yang berhasil diuji itu, itulah yang betul-betul al-mutahabbina fillah, orang yang jatuh cinta kepada Allah, saling mencintai karena Allah, ya. Ya, semoga majelis kita termasuk majelis al-mutahabbina fillah, majelis yang saling cinta dalam nama Allah, sifat Allah, zatullah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan rindu kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahu suduri. Lebih kuat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat lagi rindunya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا رب سيدنا محمد، يا رب السماوات والأرض، يا رب العرش العظيم، يا رب السماوات والأرض والعرش الكريم، يا رب الإنس والجن، يا رب كل شيء، salli wa sallim ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad. Ya Allah, pemilik langit dan bumi, yang menguasai arasnya, yang menguasai hati kami, ya Allah, mohon ya Allah, berkat nur yang kau berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, izinkan kolbu kami yang gelap ini ya Allah terang dengan cinta engkau ya Allah. Ya Allah, izinkan kolbu kami yang gelap karena masa lalu kami, karena maksiat kami, karena aib kami, karena emosi kami, izinkan ya Allah hati ini kembali terang malam ini, terang dengan nur engkau ya Allah, dengan cahaya engkau ya Allah, cahaya kelapangan jiwa, cahaya kata-kata yang indah, cahaya berbaik sangka kepada engkau. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sirril asrar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nuril anwar. Ya Allah, limpahkan nur yang tiada batasnya kepada Sayyidina Muhammad nuril anwar. Ya Allah, ya man yanfukh ar-ruh al-akbar, ar-ruh al-awwal. Ya Allah, yang meniupkan ruh yang sangat rahasia. Engkau lebih rahasia lagi daripada ruh itu. Ya Allah, izinkan kami mengenal diri kami, mengenal ruh kami, mengenal kalbu kami, sehingga ya Allah, kami tahu siapa yang kami sembah. Kami mengenal engkau di saat kami ruku dan sujud. Allahumma zuqna halawatal iman. Ya Allah, izinkan kami pendosa ini ya Allah merasakan nikmatnya percaya kepada engkau, nikmatnya menjalani takdir, nikmatnya mensyukuri nikmat, nikmatnya dikurangi nikmat. Allahumma ya Allah, zuqna ya Allah halawatal munajah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah merasakan syahdunya nikmatnya menyebut nama engkau ya Allah. Ikuti ya Allah, ya Allah, bawakan dari kolbu ya Allah, ya Allah, ya Jabbar,
Ya Qahhar, Ya Allah yang maha mudah baginya segala sesuatu. Nikmat zikir bukanlah tujuan kami ya Allah, namun dengan nikmatnya berzikir kami tambah mudah mengingat Engkau ya Allah. Zuqna ya Allah halawata dzikr wassalah wa tilawatil Quran wa salawat ala Nabi. Ya Allah izinkan kami merasakan manisnya menyebut nama Engkau, syahdunya bersalawat kepada Nabi Engkau, nikmatnya menundukkan kepala ruku dan sujud kepada Engkau, dahsyatnya merasakan berbagi kepada sesama hamba Engkau. Allahumma ya Allah ya Alim, ya Aliman bidzati sudur. Ya Allah yang maha tahu semua aib kami, semua masa lalu kami, semua dosa mata, semua dosa pendengaran, penglihatan, lisan, kalbu kami, semua dosa yang kami simpan dalam memori kami, dalam masa lalu kami ya Allah. Tutuplah semua dosa kami dari pandangan Engkau ya Allah. Mohon ampun selama ini kami hanya berharap ditutupnya aib kami dari pandangan makhluk ya Allah. Kami lupa agar tidak dipandang oleh Engkau yang maha memandang. Ya Allah, tiada satu tempat pun kecuali Engkau maha mengetahui, kecuali Engkau maha memandang, kecuali Engkau maha melihat. Ampunkan kami ya Allah. Kami merasa aman dan nyaman bermaksiat di sudut kamar, di sudut negeri, di sudut manapun di bumi ini ya Allah. Ini tanda bahwa kami tidak mengenal siapa Engkau ya Allah. Faghfir lana ala ma jahlina. Ya Allah ampunkan kami karena kami jahil tidak mengenal Engkau ya Allah. Fa'arifna aqrabat turqi ilaik. Ya maka ya Allah bimbinglah kami menuju jalan kembali kepada Engkau. Allahumma arhamna wa walidina. Ya Allah sayangi kami dan kedua orang tua kami, semua guru-guru kami. Ya Allah berkahi kami dan keluarga kami, berkahi kami dan pasangan kami, berkahi kami dan anak-anak kami, keturunan kami, murid-murid yang belajar dimanapun mereka berada. Allahumma ya Allah beri cahaya di kalbu kami dengan cahaya nur Engkau, nurun ala nur yang tidak pernah padam, yang tidak pernah padam karena iming-imingan surga, yang tidak pernah terganggu oleh ancaman neraka, yang tidak pernah pudar karena diuji bara bencana. Allahumma ya Allah izinkan kami menjadi hamba Engkau al-mutahabina fillah, orang yang lebur dalam cinta kepada Engkau, yang cintanya tidak bersyarat, yang beribadahnya tidak karena tujuan-tujuan kecuali karena Engkau layak disembah. Ya Allah detik ini malam ini ya Allah izinkan kami ruku sujud hanya karena ingin menyembah Engkau ya Allah, karena Engkau layak disembah ya Allah. Ampunkan semua wirid dan ibadah kami yang kami niatkan agar hajat-hajat dunia kami terkabul ya Allah. Engkau maha menjamin semua hajat duniawi kami ya Allah, maka ampunkan semua su'ul adab kami ya Allah. Allahumma asturna ya Sattar, wa nawwirna ya Nur, waghfir lana ya Ghaffar, waghfir lana ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi al-amjad, wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin wa jamil ummah al-muhammadiyah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.